kayaknya gue pengen nambahin lip tint deh. By the way, ini gue pakai lip tint Wake Up Makeup. Apa yang kita tanamkan gitu, apakah kita benar-benar punya keyakinan yang tinggi bahwa dia akan mendengar, dia akan mengabulkan, dia akan mengampunin misalnya, atau dia bakal ngabulin dan segala macam gitu loh. Jadi kembali lagi, prasangka yang kita tanamkan tuh seperti apa. Kemudian kita tuh kan sebenarnya nggak tahu apa sih yang terbaik buat kita. Bisa jadi yang menurut kita baik belum tentu sebenarnya itu baik gitu kan. Dan Allah pastinya akan tahu gitu, tahu banget gitu kapan sih waktu yang tepat supaya doa itu dikabulin gitu. Contoh misalkan sekarang kita berdoa pengen banget nikah, contoh misalkan pengen banget nikah, terus kita berdoa kok kayaknya nggak dikabul-kabul ya doanya. Bukan nggak dikabul-kabul, mungkin karena memang belum waktunya. Ketika sudah dikabulkan, sudah waktunya, ya insya Allah Allah akan hadirkan imam yang baik buat kita nantinya. Jadi trust the process. Jadi kita juga harus percaya sama Allah, dan kemudian percaya aja bahwa ketika kita sudah berdoa sama Allah, nggak mungkin nggak didengar dan nggak mungkin nggak kabul. It's about the time. Jadi soal waktunya aja, kapan waktu terbaik menurut dia akan dikabulkan doa kita gitu. Oke. Ya, oke. Nasihat untuk para orang yang terkena PHK. Oke guys, pertama gue juga mengucapkan prihatin gitu ya terhadap apa yang terjadi dengan adanya PPKM dan segala macam. Dan gue dengar kabar katanya PPKM mau diperpanjang sampai 6 minggu. Gue udah ngeri aja gitu. Karena kenapa gue ngeri? Karena gue kan sebagai seorang pengusaha gitu ya, kita harus bertahan di situasi seperti ini. Gue juga tetap pengen karyawan gue itu ya mendapatkan porsi haknya itu ya full gitu kan. Tapi bagaimana, kadang-kadang situasi kita memaksa kita untuk terus harus bisa survive di situasi apapun gitu. Tapi anyways, intinya jangan sedih gitu ketika kita kehilangan sesuatu. Asalkan kita benar, lempeng, kemudian ikhlas, ridho, insya Allah nanti Allah akan gantikan yang jauh lebih baik gitu. Jadi jangan patah semangat, jangan merasa hilang harapan. Insya Allah masih ada kesempatan-kesempatan yang lain dan rezeki-rezeki yang lain gitu. Juga buat sekarang teman-teman yang masih pada punya kerjaan, tolong banget jaga sikap kalian, jaga diri kalian. Selalu bersyukur, karena benar-benar yang namanya kerjaan sekarang itu sulit gitu. Jadi pertahankan pekerjaannya kalian, jangan banyak ngeluh, oke? Dan semangat terus pastinya buat kalian semua. Oke, silakan ya teman-teman kalau ada yang pengen nanya di kolom question box ya. Nanti insya Allah akan gue jawab. Oke, kapan MAB mau nambah produk lagi? Kita masih ongoing, karena kalau produk yang memang produksi sendiri gitu ya, perlu memasuki beberapa tahap gitu ya, mulai dari testing produk sampai pengurusan IRT, kemudian BPOM dan segala macam. Jadi it takes time banget. Nanti kita pengen kolaborasi nih sama UMKM. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya usaha kecil yang saat ini perlu tempat untuk memasarkan dagangan kalian, nanti kan ya program MAB kita akan kerjasama sama UMKM atau pengusaha-pengusaha kecil. Nanti barangnya akan dititip jualin di MAB dan pastinya dapat share atau komisi sekian persen dari penjualan teman-teman gitu. Insya Allah beberapa minggu lagi insya Allah. Sekarang masih kita siapin semuanya. Oke, mana lagi ya pertanyaannya? Oke. Ya, pengen bisnis cuma takut resiko rugi karena modal dikit. Pernah nggak kakak rugi banyak? Buat orang-orang yang takut ya, sebenarnya adalah orang-orang yang punya keterbatasan resource, keterbatasan sumber, keterbatasan dana. Jadi misalkan dia pengen usaha, dia punya uang 1 juta, cuma 1 jutanya dia kerahkan semuanya. Dia takut, kenapa? Karena ya it's the only money they have gitu. Jadi memang dulu ketika
gue baru mau mulai usaha, gue akan menghitung gitu sebenarnya apa sih barang yang pengen gue jual, modal berapa yang gue butuhkan, dan sistem itu ada banyak sekali di luaran sana gitu ya. Untuk berjualan tuh banyak banget, ada yang bisa jualan tanpa modal, ada juga dengan cara apa, kalian jadi dropship misalnya, terus kalian buka pre-order, open PO. Kan kalau open PO, bukan open BO ya, open PO. Jadi open PO itu kan kita ngumpulin dana dulu nih ya. Misalkan nih kayak teman-teman siapa yang pengen sisir, chat gue ya, bayar 50.000, nanti gue kirim barangnya seminggu lagi, katakanlah misalnya harganya 20.000. Lah kan itu kita ada sisi modal gitu kan, kita belanjain dulu barangnya, nanti seminggu kemudian baru kita kirim. Tapi kita harus amanah kalau pengen kayak gitu. Jadi itu kita ngumpulin modal dulu. Dan ada yang lebih keren lagi, gabung di MAB. Gabung di MAB karena cuma 100.000 doang. 100.000 doang, lu nggak perlu mikirin bikin produk ini produk itu, semua udah ada, tinggal lu jualin aja. Dan komisinya bisa jutaan, ada yang sampai belasan juta, ada yang hampir 20 juta. Keren banget. Jadi teman-teman bisa gabung di MAB sambil icip-icip belajar cara dagang tuh kayak apa sih, buat latihan dulu gitu loh. Next, ketika kalian punya uang yang lebih dari komisi misalnya dikasih sama MAB, baru deh bikin usaha sendiri gitu. Sip. Oke, kita ada pertanyaan apa lagi ya? Ini pertanyaan banyak banget, gue sampai keder guys. Oke, nih pertanyaan random aja sih gue jawabnya ya. Ini gue pilih. Emang kalau perempuan lagi haid nggak boleh wudhu sebelum tidur ya? Jadi memang syarat wudhu agar sah itu adalah dia tuh dalam keadaan suci gitu loh. Maksudnya emang dia lagi sholat gitu, dia lagi bersih, wudhu. Ketika wudhu ya jadi sah. Ketika kita lagi haid pastinya wudhunya nggak sah. Tapi apakah tidak diperbolehkan? Jawabannya boleh-boleh aja. Cuma buat apa? Gitu loh, rajin amat sih gitu. Kak Wirda lagi butuh karyawan gak? Yes, jadi sekarang tuh gue lagi bikin kantor MAB mini, kantor MAB cabang di Jakarta. Jadi kan sekarang kantor kita tuh adanya di Bandung kan, terus gue kayak bolak-balik ke Bandung tuh agak capek ya saudara-saudara. Jadi kayak gue pengen ada kantor yang deket sama gue di Jakarta, gue bisa gampang gitu kontrolnya, gue bisa kandangin gitu di kantornya gitu. Jadi nanti sekarang kemarin gue baru ngirim interior design untuk ngedesain kantornya seperti apa. Gue pengen banget kantor gue tuh kayak cakep gitu loh, kayak kantor Google gitu kan. Ada coffee shopnya, ada apa, meeting room, terus dari sofa-sofa warna-warni gitu ya, asik, colorful banget gitu kan. Kayak gue pengen punya ruangan sendiri kayak CEO gitu. Cakep banget. Dan gue pengen sebenarnya yang kerja tuh anak-anak muda yang kreatif, semacam kayak di startup gitu. Nanti kayaknya gue bakal umumin sih. Gue emang lagi butuh banget orang-orang terutama kayak tim kreatif, terus social media management, terus marketing juga, terus finance juga. Pokoknya nanti kalau misalkan ada waktunya gue akan buka lowongannya insya Allah. Tapi masih nanti banget karena rukonya baru aja kita beresin kemarin dan masih proses desain di interior desainnya gitu. Oke. Mana lagi ya? Enak dong kalau kerja di Kawir bisa ngeliat Kawir terus. Gini gue kepencet ya, sorry. Gus Ami suruh live lagi dong, kangen sama Gus Ami. Nanti gue sampein ke dia insya Allah. Kayaknya dia udah balik ke pondok deh kayaknya. Apalagi ya? Oke. Nih, Kak Wirda, kemarin aku udah daftar MAB batch 9, tapi sudah daftar nggak ada arahan buat selanjutnya gimana. Kamu bisa kontak ya di live chat Map Union, di live chat MAB atau chat admin MAB, atau kamu langsung daftar langsung gabung ke grup Telegram MAB gitu. Kalau masih nggak bisa juga DM aja, DM nanti insya Allah akan ada admin yang itu yang bantu kamu gitu ya. Tenang aja guys. Oke. Nih, kakak pernah makan di warteg. Aku sama warteg di daerah Jonggol, mohon mampir ya. Kayak gue udah lama banget ya nggak ke Jonggol. Pastinya pernah gue makan di warteg. Gue tinggal di kampung guys,
gue tinggal di kampung, pastinya gue makan yang kayak begitu-begitu. Gila kali ya, dikira gue tiap hari makan steak daging kali ya. Aduh, bisa kolesterol gue. Oke. Oke. Ini maksudnya apa sih? Oh, alright. Oke, gini. Biar supaya hati tenang gimana gara-gara habis lihat story teman-teman pada selesai sidang sedangkan aku belum. Jadi gini, kalau misalkan gue ada contoh misalkan ketika gue masih sekolah gitu ya, dulu ketika gue masih sekolah, terus gue ada project gitu ya, dimana gue harus menyelesaikan tugas, misalkan bikin prakarya dan segala macam, dan itu tuh dinilai. Biasanya gue tidak akan melihat kanan kiri, gue akan fokus sama kerjaan gue gitu. Gue nggak akan tuh ngeliat, wah dia ternyata begini ya, yang mana ternyata begini, enggak. Gue akan fokus sama kerjaan gue sampai nanti kerjaan gue selesai. Jadi setelah sebelum pekerjaan gue selesai, gue tidak akan nengok ke sana kemari. So I will wait until I'm finished, and then ya udah abis itu baru gue keluar gitu. Nah, mungkin yang bisa kamu lakukan saat ini adalah sudahi menengok kanan kiri. Bisa jadi mereka cepat sidangnya karena mereka juga begadang lebih banyak dari kamu barangkali. Mereka bekerja keras lebih daripada kamu barangkali. Tapi jangan merasa sedih, jangan selalu merasa kayak gue kurang kerja keras, gue kurang usaha, gue kurang gini. Enggak. Selalu bilang ke diri kita bahwa ya kalau kita merasa kita sudah melakukan secukupnya dan terbaik, ya sudah, yakini saja, tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya, jangan sampai gara-gara orang kita jadi kelabakan gitu loh, malah nanti jadinya nggak maksimal, pengennya cepat selesai aja tapi nggak mempertimbangkan hal yang lain. Jadi value yourself first gitu. Apalagi ya, tadi ada yang nanya tapi kayaknya tadi udah hilang gitu loh, nggak sempet kepencet sama gue. Ada yang nanya sama gue kayak gini, Wir, emang bener lo pernah di ghosting? Jadi gue pernah jawab Q&A kayaknya beberapa hari yang lalu. Gue pernah di ghosting dan gue jawab iya, gue pernah di ghosting dan gue sampai nunggu setahunan gitu kan. Terus banyak yang nanya sama gue kayak, lu kenapa nunggu setahun gitu? To be honest, sebenarnya me with that person, we don't have any specific relationship kayak gue pacaran sama dia or whatsoever gitu, enggak. Cuma kayak temen aja gitu. We casually talk almost every day gitu kan. Terus kayak tiba-tiba boom gitu kan, terus tiba-tiba dia hilang. Gue lebih kebingung karena gini sih, kayak pernah ya sih ada orang yang sempet kayak menjadi bagian dari keseharian kalian gitu ya, bagian dari keseharian kalian, kayak oh they always tell you kayak ada kabar apa hari ini, terus besok dia ngabarin ada apa besokannya, terus besokannya ngabarin ada apa besok, and it happens almost every single day for certain times gitu kan, untuk beberapa bulan gitu. Terus tiba-tiba dia ngilang, pastinya kita kayak lu kemana gitu kan, mohon maaf gitu kan. Gue sempet kayak ngerasa kayak oh did I do something bad gitu kan, kayak gue nyakitin dia kali ya gitu. Maksudnya kayak kadang-kadang gue kan kalau ngomong suka nyablak gitu kan, terus kayak mungkin gue kayak pernah nyakitin dia kali ya. Gue pernah ngomong yang gimana sampai dia tuh kayak pundung gitu kan, sampai akhirnya dia nggak ngechat gue dan segala macam. So I try to actually approach this person back then. Kayak gue mencoba untuk approach kayak hey how are you gitu kan, how are you, it's been a long time since we talk the last time. Terus ya abis itu ya udah kayak there's no other news, kayak nggak ada kabar apapun, ya udah gitu loh. Jadi ya gue mau ngapain ya nggak usah lah. Menurut gue rendahnya cewek itu ketika dia berharap sama orang yang salah, ketika dia memohon sama orang yang salah sampai memohon gitu. Girl, don't do that. Kayak please jangan tinggalin aku, please aku udah nyaman sama kamu, please jangan. Girl, don't do that. Karena apa ya, if the person wants to be with you, kalau emang orang itu pengen sama lo, they will stick with you whatever happens gitu loh, apapun yang terjadi. Jadi kalau misalkan apa ya, make sure that you are their priority, bukan their options gitu loh. Jadi for the girls outside ya, buat cewek-cewek di luar sana, never bag on your man.
jangan pernah memohon sama siapapun gitu. Ya gitu, menurut gue ya memang cewek itu, maaf bukan maksudnya nggak ada cewek rendahan, menurut gue tidak ada, karena girl we are high gitu kan, kita ada di atas, tapi kita itu bakal kelihatan rendah ketika kita harus sampai memohon-mohon gitu loh. Dan banyak banget orang kayak gitu. I've seen like couple of my friends are being like that. Jadi kayak gue suka kesel kalau misalkan temen gue kayak suka berantem sama cowoknya, terus mohon-mohon supaya cowoknya nggak tinggalin dia. Buat apa? Ngapain mempertahankan orang yang tidak melihat kita sebagai kita gitu loh, tapi sebagai opsi gitu. nggak usah kasih orang-orang kayak gitu tuh kesempatan deh, menurut gue. Kayak udahlah, tendang aja. Pokoknya nih kalau ada cowok ya yang datang ke kehidupan kalian lalu dia tidak bisa menghargai kalian atau nge-treat kalian dengan baik dan tidak pernah memperhitungkan perasaan kalian, buang aja orang kayak gitu. Dan buat cowok ya, tadi kan itu nasihat buat cewek, dan ini buat cowok. Buat cowok ya, kalau ada perempuan yang tidak menghargai hasil usaha kalian, kalau bisa nggak usah dilanjut sama dia. Jadi contoh misalkan gini, lu cowok-cowok nih, lu udah kerja gitu kan, lu udah kerja, terus lu ceritanya nyisihin nih uang jajan lu atau uang kerja lu gitu kan buat nyenengin cewek lu, misalkan pengen nyedekahin, kok nyedekahin sih pengen ngadoin sepatu misalnya. Terus tiba-tiba pas lu udah kadoin, terus cewek lu bilang kayak, kenapa nggak LV mereknya? Kenapa mereknya tuh nggak terkenal? Aku tuh malu makanya. Udah jauhin aja cewek kayak gitu. Ya, jadi buat cowok-cowok harus cari cewek yang bukan nemenin dari nol. Karena sebenarnya cewek-cewek itu sebenarnya kalau dia udah sayang banget sama cowok, mau nol mau minus lu bakal ditemenin sama dia. Tapi tahu diri dong. Kalau lu sayang sama dia pasti lu nggak bakal mau ngeliat dia susah kan? Ya udah, kerja dulu, cari kerja dulu, jangan cari cinta. Ya. Jadi kayak gitu. So, carilah pasangan yang bisa menghargai kita gitu sih. Oke? Semoga bermanfaat omongan gue yang gak jelas kayak tadi. Karena menurut gue kayak yang paling sakit itu perasaan yang ketika kita tidak dihargai sama orang lain, ngerti gak sih? Dan lebih sakitnya lagi itu ketika yang tidak menghargai itu orang yang seharusnya paling tahu kita gitu. Dia tahu kita kerja siang malam misalkan. Dia tahu kita bengek-bengek gitu kan. Tapi ketika kita mencoba membahagiakan dia ngegampangin gitu. Menurut gue nggak usah lah, tinggalkan saja gitu. Alright? Kenapa jadi ngomongin ke sono-sono ya? Lagian kalian nanya-nanya sih. Kalian nanya-nanya, dan gue cuma bisa bahas ini di live. Kalau bikin konten dan segala macam kadang-kadang nggak bisa gitu guys. Apa sih nanyanya pada berat-berat nih, gue sampai keder. Kantor Bandung ada lowongan atau enggak kak? Untuk saat ini belum ya, karena di Bandung sekarang timnya masih lengkap. Jadi nanti kita pengen duplikasiin kantornya di Bandung, di Jakarta, tapi semuanya dengan orang yang baru gitu. Oke, ini ada yang nanya sama gue, gimana cara pernah nggak sih ngerasa hilang motivasi sama sekali dan hilang ambisi sama kegiatan apapun? Yes, I've been there. Gue pernah ada di posisi seperti itu, dan for me it was very hard, sangat susah, sangat sulit. Kenapa? Karena gue ngerasa beban gue itu dua kali lebih berat daripada yang mungkin orang lain rasakan. Bukan maksudnya gue kayak, si Wirda kasihan amat ya, atau Wirda nggak bersyukur enggak. Karena menurut gue gini loh, beda gitu ya, beda ketika kalian itu dikenal sebagai motivator ceritanya, orang yang suka nyemangatin orang lain, terus tiba-tiba kalian di fase kayak, gue bener-bener males banget gitu, gue capek banget, gue nggak mau ngapa-ngapain, dan gue unmotivated gitu. Itu rasanya tanggung jawabnya lebih besar loh gitu. Bukan tanggung jawab sih, kayak beban moralnya lebih besar. Gue kadang kayak, gue suka nyemangatin orang lain, masa gue sendiri nggak semangat gitu kan. Tapi kan namanya juga manusia, pastinya kita pernah ada di titik bener-bener jenuh, capek, suntuk, dan segala macam. What I did ya, yang gue lakukan pada saat itu adalah, ya udah, mungkin emang gue butuh untuk istirahat. Gue selama ini terlalu banyak
hidup di sosial media, atau gue selama ini terlalu banyak kayak ngisi kegiatan yang gue jarang punya waktu untuk me time gitu kan, waktu untuk sendiri. Gue terlalu banyak bekerja, jadi wajar ketika otak gue tuh capek, pikiran gue tuh capek. Akhirnya gue memutuskan untuk istirahat gitu, istirahat sejenak lah istilahnya, sampai gue ngerasa udah ke recharge lagi dan semangat lagi untuk melanjutkan aktivitas gue gitu. Jadi kalau kalian ada di fase burnout, jangan dipaksain, kasih kalian beberapa waktu, beberapa hari untuk bener-bener mager semager-magernya, tapi abis itu you have to promise that you'll get back on the track. Alright? Ya, ini udah Isya guys. Buat teman-teman yang lagi sholat, silakan sholat. Kayaknya gue akhiri juga deh live-nya di sini biar teman-teman pada sholat aja. Sebenarnya gue nggak sholat sih, tapi udahlah kalian sholat aja. Kalian sholat aja. Oke, thank you so much buat teman-teman semuanya udah nemenin live gue buat 3.000 orang ini. Thank you so much. Nanti kita insya Allah akan live lagi. So, see you guys.